Baik, Assalamualaikum Bu. Iya, dengan Bu Nunung ya Bu ya. Oke, pada hari ini Bu, seperti biasa kita akan melakukan namanya proses cuci ya, untuk supervisi akademik Bu ya. Dalam tugas saya menjalankan sebagai guru penggerak angkatan 5 di SMK Negeri 2 Bengalon. Baik Bu Nunung, Ibu Nunung di SMK Negeri 2 Bengalon mengajar mapel apa ya Bu? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya. Oke, baik. Bu Nunung, sebelum kita melakukan proses cuci nanti ada kesepakatan dulu Ibu ya. Iya. Baik. Kesepakatan yang pertama adalah proses cuci ini adalah proses yang dua arah. Artinya nanti pertama adalah menemukanali apa yang sudah ada dan apa yang harus dikembangkan oleh seorang cuci. Ya, baik. Itu yang tujuan pertama Ibu ya. Kemudian yang kedua, di sini juga untuk memberdayakan dan mengembangkan serta menumbuhkan apa yang dan harus ditingkatkan di dalam proses cuci nanti. Baik, itu kesepakatan kita di awal Ibu ya. Baik, apakah dari awal kesepakatan ini bisa kita sepakati bersama Bu ya? Bisa Pak. Bisa, terima kasih luar biasa Ibu Nunung. Baik, saya akan menyapa dulu ya Bu. Mana kabarnya Bu Nunung? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Sehat. Oke, gimana perasaannya Bu? Ini apa perasaan pertama kali dicuci atau udah pernah dicuci sebelumnya? Ini pertama kali Bapak. Pertama kali, wah luar biasa. Gimana perasaannya Bu? Bisa ceritakan sedikit? Iya, perasaan saya ini awal dicuci ya nervous atau gimana? Ya, berterima kasih juga sama Pak Randy. Saya jadi bisa bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya alami selama KBM dan tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya. Itu salah satu kompetensi saya nanti, terutama di bidang pedagogik, kompetensi pedagogik khususnya untuk peserta didik, karakteristik peserta didik. Oh ya, baik, terima kasih Ibu atas informasinya yang sudah diberikan tadi ya, bagaimana mewakili perasaan Ibu. Baik, kita masuk ke sesi pertama Ibu ya. Sesi yang pertama Bu, mungkin tadi sudah saya sampaikan tujuan ya Bu ya. Kemudian saya nanti di sini akan menanyakan ya kira-kira kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Nunung itu apa saja, mungkin mengacu pada perangkat yang Ibu punya. Iya. Kompetensi yang ingin saya capai dan kembangkan di sini tentang kompetensi pedagogik, terutama tentang karakteristik peserta didik ya Kak ya. Ya, karena kebetulan di kelas ini saya mengajar nanti ini rencananya di kelas 12B. Ya, 12B itu hari Selasa Pak. Ya, pagi. Jam pertama sampai jam 9 istirahat ya, 9.30. Nah, di situ untuk karakteristik peserta didiknya bermacam-macam ya Pak ya. Ya kebetulan itu juga anak wali saya sih sebenarnya. And di situ ada satu siswa yang dia beberapa hari itu tidak ikut mata pelajaran saya karena ada keluarganya meninggal. Jadi dia harus ke Balikpapan waktu itu. Nah, tetapi dia hadir itu langsung pas evaluasi waktu itu Pak. Nah, ternyata hasilnya itu bisa melebihi teman-temannya yang lainnya. Gitu. Oke, berarti anak ini menurut saya unik dan mempunyai motivasi belajar yang mandiri gitu menurut saya. Ya. Terus ada juga ketika di kelas itu siswa yang asik bermain, ini kan kebetulan menggunakan sumber belajar selain buku kan internet Pak. Ya, itu ada siswa yang asik di sela-sela berkelompok untuk pelajaran, untuk berdiskusi, seharusnya dia itu asik membuka selain yang diberikan, misalkan buka TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ketika itu saya berpikir ini bagaimana ya
caranya supaya anak-anak ini bisa fokus begitu. Ada juga siswa yang lainnya berdiskusi ibaratnya berdiskusi yang semangat berdiskusi, mereka aktif berdiskusi, dia malah asik tidur atau apa begitu. Ya saya datang pelan-pelan, ya saya berikan pertanyaan, saya suruh maju ke depan, atau sebelumnya saya kalau dia memang mengantuk saya suruh cuci muka dulu sebentar lalu kembali lagi gitu. Ya, itu luar biasa Ibu Nunung ya. Dari apa yang sudah Ibu Nunung di standar kompetensi kan ada 4 ya, dari mulai pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Dan Ibu menentukan di bidang yang ingin Ibu kembangkan di bidang pedagogik ya, tentang bagaimana karakteristik peserta didik yang beragam. Nah, seperti Ibu tadi jelaskan luar biasa. Nah, Bu Nunung, dari standar kompetensi tadi ya yang Ibu sampaikan, bagaimana strategi Ibu untuk menghadapi anak-anak atau karakteristik anak yang berbeda-beda, Bu? Oke. Kalau menurut saya ini rencananya saya ini memberikan materi pembelajaran tuh di dalamnya itu media pembelajaran yang mungkin berbeda ya Pak ya. Mungkin sesuai gaya belajar mereka ya Pak ya. Ada yang mereka itu kalau misalkan ada yang suka belajar itu audio, ada yang audio visual ya. Jadi saya menggunakan PowerPoint, terus menggunakan video. Jadi mereka mengamati video dulu, mengamati PowerPoint dulu. Setelah itu mereka mengidentifikasi. Nah kebetulan ini materinya tentang surat lamaran pekerjaan Pak dalam bahasa Inggris. Iya. Jadi saya di situ mencobakan dulu bagaimana cara mereka melamar pekerjaan atau mungkin interview atau mungkin ya awalnya itu ya job vacancy atau lowongan pekerjaan gitu. Jadi mereka tahu oh ini arahnya mau apa ya, mau kemana ya, gitu. Stimulus dulu. Ya memang seperti kita ketahui kan bahasa Inggris memang bahasa asing ya Pak ya. Mereka mungkin ya itu kendalanya juga mereka kurang tertarik begitu. Begitu mendengar kata bahasa Inggris nggak bisa Bu, apa Bu, nggak ngerti Bu, begitu anak-anak nggak ngerti artinya. Nah begitu itu tantangan buat saya. Oh ini bagaimana ya supaya anak-anak ini antusias, ibaratnya open minded dulu lah. Oh bahasa Inggris itu bukan bahasa yang susah, bukan bahasa yang ibaratnya mengerikan dan lain sebagainya. Tidak, ini English is fun gitu ya, asalkan kita mau open minded. Oh bahasa Inggris itu menyenangkan gitu. Itu dulu yang saya tanamkan. Mungkin biasanya saya kalau awal-awal itu saya ice breaking dulu Pak ya, supaya mereka to attract students attention gitu ya, perhatian siswa dulu, supaya fokus dulu, supaya dia untuk menyiapkan psikis sama psikologis anak, supaya saya belajar dulu itu. Kadang juga berupa games. Jadi lebih menitik beratkan pada student centernya Bu ya, berpihak pada murid ya, tadi yang apa yang Ibu sampaikan ya, luar biasa Bu. Mungkin dari penyampaian itu tadi kita sepakati dulu juga, kemudian kita berdayakan bahwasanya percakapan ini Bu kita menggunakan alur coaching ini menggunakan alur theta Bu ya. Kita ya seperti di awal tadi, yaitu tentang bagaimana tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan berkomitmen atau tanggung jawab. Nah dari tadi yang udah Ibu ceritakan luar biasa, saya sangat salut, dan luar biasa juga tadi apa yang sudah Ibu sampaikan ya, bagaimana memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu dengan cara berdiferensiasi ya. Jadi gaya belajar, media, wah itu udah mencakup semua itu, luar biasa. Mungkin kita akan masuk kepada skala prioritas, maksudnya skala penilaian diri Bu, refleksi nih. Iya Pak. Oke, dari 0 sampai misalnya 10 mungkin skala penilaian diri Ibu nilai itu di angka berapa Bu kalau boleh tahu? 6 sih Pak. 6 ya? Oh, iya, karena saya merasa tidak semua yang kita lakukan itu bisa diterima dengan peserta didik sesuai ekspektasi kita kan Pak. Kadang hanya satu arah saja, tidak dua arah ya.
Dan itu yang membuat tantangan buat saya supaya bagaimana supaya saya lebih meningkatkan lagi, saya memahami karakteristik peserta didik satu persatu dengan latar belakang yang berbeda mungkin berdasarkan gaya belajar dan lain sebagainya begitu Pak. Begitu Bu ya. Iya. Baik, harapan apa Bu yang Ibu inginkan dari proses coaching setelah proses coaching ini? Harapan tentang materinya atau harapan tentang kompetensi saya nih Pak? Kompetensi Ibu dulu sebagai seorang pendidik. Oke. Harapan saya lebih dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, terutama di karakteristik peserta didik. Karena tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, tidak dapat dipungkiri juga kita hari-hari berinteraksi dengan mereka begitu. Jadi, apalagi sebagai wali kelas saya ingin mengenal mereka itu lebih dalam lagi begitu. Karakteristiknya masing-masing begitu supaya enak juga begitu kan, kita bekerja sama juga dengan mereka enak juga begitu kan. Kadang kita kan bisa menjadi sebagai wali kelas dan sebagai teman mereka untuk curhat ke kita kan nyaman kalau begitu kita tahu karakteristiknya masing-masing. Jadi kata kuncinya kolaborasi ya Bu Iya. ya. Ini luar biasa Ibu Nunung. Dari apa yang sudah kita diskusikan ini Bu ya, nanti luar biasa. Jadi Ibu akan kita lihat nanti setelah pra-observasi ini apakah skala 6 ini akan tetap atau malah meningkat pesat. Ini luar biasa. Nanti kita lihat setelah proses pra-observasi atau pra-coaching ini ya Bu ya. Setelah observasi, habis itu ada tahapannya yaitu pasca observasi. Itu Ibu ya. Baik, mungkin itu saja mungkin dari proses coaching ini untuk pra-observasi Bu. Kita nanti akan lihat di hari Rabu atau di hari Selasa waktu pas jam Ibu mengajar, kita akan menyaksikan dan melihat. Saya melihat saya karena coach aja, saya melihat aja ya. Saya bukan menilai ya, menilai bagaimana proses observasi itu berlangsung. Terima kasih Bu Nunung. Terima kasih. Bertemu kembali lagi Bu Nunung. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Masih sehat Bu ya? Baik, tetap semangat Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Ini kita masuk pada pasca observasi, masuk sesi pasca observasi Bu Nunung. Izinkan saya untuk menganalisis Bu ya dari hasil observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin di hari Selasa, mengajar di kelas 12B ya. Saya melihat ya, kemudian saya juga sebagai pemantau dari kejauhan saya lihat proses observasi tersebut ya. Jadi luar biasa sudah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunung dalam proses pembelajaran tersebut. Tetapi pasti ada sedikit ada kendala mungkin ya kan. Tapi inilah namanya betul-betul namanya kejadian atau memang kegiatan yang nyata yang ada di dalam kelas begitu ya. Izinkan saya Bu untuk menganalisis apa yang sudah saya observasi ya. Jadi bentuknya bukan penilaian tapi saya memantau dan mendapatkan catatan-catatan yang akan saya sampaikan ke Bu Nunung ya. Bu Nunung, ini ada dari hasil analisis kemarin itu kan anak-anak ada yang berkelompok begitu ya, ada yang tapi walaupun udah di kelompok tapi jiwanya masih individualis gitu ya kan. Oh ini kerjain sendiri deh, yang lain pada bengong gitu ya Bu ya gitu. Kemudian ada juga yang masih saya lihat main HP sendiri, disuruh ngerjain tapi ternyata main HP. Nah, kemudian ada yang ketiga ada yang malah ada yang tidur Bu ya di dalam kelas. Nah luar biasa, itu memang kejadian-kejadian yang real ya Bu ya. Nah ternyata dari hasil observasi tersebut, Ibu sudah melakukan namanya sentuhan-sentuhan atau berkeliling ke sudut-sudut
kelas. Untuk apa? Untuk mengembangkan, menumbuhkan dan memberdayakan anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya. Kemudian yang dari yang tidak terbiasa menjadi terbiasa, supaya melakukan praktik baik, Bu, ya. Nah, model-model yang atau pendekatan-pendekatan yang Ibu sudah lakukan saya rasa sudah sangat luar biasa tepat, ya. Mulai dari ice breaking, ya, catatan saya, bagaimana menghidupkan suasana kelas yang nyaman dan aktif, ya. Kemudian feedbacknya ada dengan mind mapping, ya, memetakan, Ibu sudah memetakan bagaimana materi-materi supaya mereka saling berkomunikasi, berkolaborasi dan sebagainya. Kemudian dikelompokkan juga, Bu, ya, dikelompokkan, ya. Jadi yang kelompok A, B, C, D, E ini, ya, secara random, nah, sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Luar biasa. Itu catatan yang tentang analisis, ya, data hasil observasi, Bu, ya. Benar, Bu, ya. Iya, saya memang membuat yang heterogen, Pak. Heterogen, ya. Supaya lebih hidup. Luar biasa, bagus, Bu, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang manfaat, insya Allah, Pak. Kemudian poin keduanya, Bu, saya ingin menyampaikan hasil observasinya, ya. Kira-kira hasil dari observasi yang sudah dilakukan dan Ibu sudah mengajar, dan kemudian saya lihat apa yang ingin Ibu tingkatkan. Saya ingin meningkatkan, seperti itu tadi Bapak lihat sendiri realnya seperti apa. Dengan metode, model pembelajaran, pendekatan yang saya lakukan ketika di kelas itu masih saja ada siswa yang seperti itu. Ya, tentunya saya tetap ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya supaya anak itu lebih fokus di kelas ketika KBM berlangsung, itu aja, Pak. Jadi kelas itu lebih aktif, lebih hidup lagi. Siap, selalu semangat dan bahagia, Bu, ya. Baik, luar biasa kreatif dan inovatif apa yang sudah Ibu lakukan, Bu, di kelas. Kemudian rencana area pengembangan Ibu nanti ke depan sebagai seorang pendidik kira-kira ada, Bu, ya? Ada. Apa, Bu, kira-kira? Ya, area pengembangan saya ya masih fokus sih, Pak, di pedagogik yang karakteristik peserta didik saya, Pak. Dan tentunya dengan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih inovatif dan lebih menarik tentunya. Iya, dengan mungkin saya melihat di berbagai sumber, dari internet, dari buku, saya lebih membaca lagi literasi, ya, Pak, ya, intinya. Terus belajar dari teman sejawat, berkolaborasi dengan teman sejawat, gitu. Baik, luar biasa sekali, Bu. Bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan coaching supervisi akademik ini, Bu? Ya, saya merasa ada kelegaan, ya, Pak, ya. Iya, bisa sharing dan bisa mendapatkan solusi yang selama ini saya juga bingung apa ya kira-kira solusi A atau B atau C begitu. Nah, dengan saya ada proses coaching ini, saya merasa ada arah, ya, Pak, saya harus kemana dan apa yang harus saya tingkatkan, area yang saya harus kembangkan apa, dan aksinya ke depan tindak lanjutnya apa. Luar biasa, ya, ini ada rencana tindak lanjut ke depan. Wah, luar biasa, ini sesuatu yang sangat harus patut dicontoh, menjadi teladan juga buat yang lain, ya. Jadi apalagi kita sebagai pendidik, dan bukan berarti kita mengajar berarti berhenti belajar, tidak, harus belajar terus supaya kita berkelanjutan. Jadi sampai kapanpun kita harus belajar sepanjang hayat. Setuju dan sepakat tentang itu, Bu, ya. Baik, luar biasa, Ibu. Mungkin percakapan pada supervisi akademik atau coaching supervisi akademik ini, saya rasa kita di sini mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap apa yang harus kita tumbuh kembangkan kepada murid, dan tentunya merefleksi ya apa hal-hal yang masih harus kita betul, ya. Baik, terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ibu. Salam sehat.